Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, untuk menemani para kaum rebaners dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan mereview kartun SpongeBob nih yang berjudul... Oke sob, langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oy! Scene diawali di tempat rumah makan Krabby Patty, di mana lagi kalau bukan Krusty Krab. Di sana, memperlihatkan Tuan Krab yang sedang mencium-cium uang hasil pendapatan menjual Krabby Patty. Uang itu sangat banyak nih sob, yang membuat Tuan Krab sangat gembira. Tuan Krab menghampiri Squidward dan berkata jika hari ini adalah hari terbaik mereka berbisnis selama bertahun-tahun. Ya, hal itu dikarenakan keuntungan mereka saat ini berlipat ganda. Namun nih, tiba-tiba di tengah kesenangan itu Tuan Krab berteriak. SpongeBob yang mendengarnya pun ikut panik nih. Ia mengira jika Tuan Krab kebanyakan uang, jadi SpongeBob ingin mengunyah uang itu. Tuan Krab pun mengambil uangnya kembali. Ia berkata, jika Tuan Krab bukan kesal dengan uangnya, tapi Tuan Krab kesal karena ada Pak Tua Jenskin di sana. Lalu Pak Tua Jenskin masuk ke Krusty Krab untuk memesan sebuah makanan. Tuan Krab dengan tatapan sinisnya, ia mengatakan pada SpongeBob jika setiap hari dengan rutinitas yang sama, Pak Tua Jenskin selalu memesan secangkir kopi kecil. Bahkan, ia membayarnya dengan uang koin yang sudah dipotong dikarenakan menurutnya pembayaran itu sudah termasuk diskon senior untuknya. Lalu Pak Tua Jenskin selalu nongkrong di meja yang sama sepanjang harinya dan mengganggu pelanggan yang sedang makan. Bahkan ia selalu bernyanyi sepanjang hari. Dia juga tidak membeli apapun, dia hanya membuat sup saus yang menjijikkan sambil mendengarkan radionya. Semuanya gratis. Jika ada yang menegur agar ia tidak berisik, Pak Tua Jenskin selalu berkata, hormati orang yang lebih tua. Semua itu membuat Tuan Krab sangat panas. Sampai-sampai nih, air yang diletakkan di punggungnya bisa mendidih nih. Tuan Krab yang tak tahan pun segera mencoba mengusir Pak Tua Jenskin dari sana. Namun, ia ditegur oleh pelanggannya. Jika Tuan Krab memberlakukan orang tua seperti itu, maka para pelanggan tak mau lagi makan Krabby Patty di Krusty Krab. Namun, Tuan Krab beralasan jika ia hanya mengibas debu yang ada di badan Pak Tua Jenskin. SpongeBob pun menyarankan jika Tuan Krab ingin mengusir Pak Tua Jenskin, mengapa ia tidak memintanya baik-baik. Tuan Krab pun menyuruh SpongeBob untuk melakukannya. Tuan Krab yang melihat dari kejauhan, ia tak mendengar apapun yang diucapkan oleh SpongeBob. Tiba-tiba, SpongeBob memeluk Pak Tua Jenskin. Tuan Krab langsung memanggil SpongeBob dan bertanya apa yang telah terjadi. Mengapa Pak Tua Jenskin tak meninggalkan restorannya? SpongeBob pun mengatakan jika ia tak tega meminta Pak Tua Jenskin pergi dari sana. Setelah SpongeBob mendengar kisahnya, ternyata di sini Pak Tua Jenskin memiliki banyak masalah, seperti cucunya yang tak pernah menelponnya, dan bahkan ia selalu meminum pil agar bisa mengingat kejadian yang pernah ia alami sebelumnya. Tuan Krab pun tak kehabisan akal. Ia menyiapkan sebuah kaset musik rock, dan kemudian kaset itu mulai diputarnya. Tempat itu pun seperti gempa. Krusty Krab sampai ikut bergoyang-goyang nih. Namun Pak Tua Jenskin malah menikmati musik itu, sampai-sampai ia tertidur dengan lelap. Ternyata di sini Pak Tua Jenskin adalah orang tuli. Tuan Krab menanyakan bagaimana dengan radio kecil yang sering ia dengar. Pak Tua Jenskin pun membuka radio itu,
Ternyata itu bukan radio, melainkan tempat memasak di tabung vakum. Tuan Crab menjadi sangat marah nih. Ia pun tak kehabisan akal dan segera mengatur suhu ruangan, lalu ia membuat ruangan itu menjadi semakin panas. Terlihat Squidward seperti mandi keringat nih, dan para pelanggan mulai kepanasan. Bahkan Krabby Patty yang mau dimakan sampai meleleh nih. Namun Pak Tua Jenskin bukannya merasa kepanasan, ia malah merasa sangat dingin dan malah meminta untuk menaikkan suhunya lagi. Aduh. Dan hal itu pun membuat Tuan Crab sangatlah kesal. Karena kemarahannya itu, ia meminta Pak Tua Jenskin untuk keluar dari restorannya. Pak Tua Jenskin mengatakan jika apa yang dilakukan Tuan Crab sangat tak lazim karena menyuruh orang tua keluar dari restorannya. Pak Tua Jenskin yang sangat kesal pun memukul Tuan Crab dan menyuruhnya untuk menghormati orang yang lebih tua. Tuan Crab memikirkan kalimat yang diucapkan Pak Tua Jenskin. Ia pun seketika memiliki ide brilian. Lalu Tuan Crab kembali lagi pada Pak Tua Jenskin dan ia mengatakan jika Tuan Crab membawa seseorang. Ternyata itu adalah ayah dari Tuan Crab yang umurnya lebih tua dari Pak Tua Jenskin. Jadi Pak Tua Jenskin harus menghargai apa yang ayah Tuan Crab katakan. Namun Pak Tua Jenskin tak tinggal diam. Ia pun membawa ayahnya juga. Tuan Crab yang tak mau kalah pun membawa kakeknya yang jelas lebih tua dari mereka semua. Maka dari itu, mereka harus menghargai perkataan kakek dari Tuan Crab. Tak tinggal diam dong, Pak Tua Jenskin menunjukkan kakeknya juga. Mereka pun saling bertengkar dan menunjukkan umur siapa yang lebih tua di antara mereka. Tuan Crab yang lagi-lagi kalah debat, ia pun mengundang kakek buyut Krabs. Dan tentu saja Pak Tua Jenskin juga ikut mengundang kakek buyutnya. Saking kesalnya nih, karena selalu kalah, Tuan Crab pun melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah kakek buyut Crab. Dan ia pun berhasil memanggil arwah itu. Lagi-lagi nih, karena tak mau kalah, seakan tak bisa selesai nih ya, Pak Tua Jenskin ikut melakukan ritual pemanggilan arwah kakek buyut-buyutnya. Dengan beberapa mantranya, Pak Tua Jenskin berhasil mengundang banyak sekali arwah kakek buyut-buyutnya yang jumlahnya banyak sekali. Semakin gila nih, Tuan Crab menyedot banyak arwah di kuburan tempat dimakamkannya kakek buyut Krabs. Sekarang, Krusty Krab dipenuhi dengan arwah keluarga Jenskin dan arwah keluarga Krabs. Mereka pun menyuruh semua arwah untuk saling bertarung. Namun, apa daya, yang bertarung hanyalah Tuan Krabs dan juga Pak Tua Jenskin. Kesal karena arwah diganggu, Tuan Krabs dan Pak Tua Jenskin pun dikeluarkan dari Krusty Krab. Sedangkan para arwah malah berpesta di sana nih. Sadar jika pesta itu akan lama, mereka berdua pun duduk sepanjang hari di restorannya Plankton. Plankton menyuruh mereka untuk memesan cam. Namun mereka hanya ingin memesan segelas kopi kecil dan dibayar hanya dengan separuh uang koin saja. Plankton yang sangat marah pun menyuruh mereka berdua untuk keluar dari restorannya. Mereka berdua pun berteriak agar Plankton menghormati orang yang lebih tua darinya dan